Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jal, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ikhwani fid din wa akhwati kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan pertemuan kita di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Musola Rumah Sakit Air Bunda Kota Lubuk Linggau, dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita, di antara kewajiban-kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu menuntut ilmu syar'i. Berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga akhir zaman. Dan kita berharap kita termasuk dari orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di akhir zaman ini memegang sunnah Nabi Muhammad SAW itu berat ya. Seperti apa? Kata Nabi Muhammad SAW, seperti menggenggam bara api. Gimana rasanya menggenggam bara api? Nggak usah bara api arang lah, arang yang panas itu, arang sate gitu kan. Itu kalau kita tidak kuat apa yang terjadi? Dilepaskan. Begitu juga dengan sunnah, sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak kuat memegangnya, maka kita akan mudah untuk meninggalkan sunnah-sunnah tersebut. Diajak ibadah, alasannya apa? Ini kan cuman sunnah. Ini kan cuman sunnah. Pakai jenggot buat laki-laki apa? Wajib bagi yang punya. Bagi yang punya jenggot hukumnya wajib. Yang tumbuh jenggot ya, bukan menumbuhkan, tapi memelihara. Ini contoh. Maka yang punya wajib. Kalau kita baru dikatain orang, pakai jenggot ini kayak kambing aja. Di lingkungan kerja, nggak usah lah pakai jenggot, ngapain? Kamu nggak ganteng lagi kalau pakai jenggot. Apa yang terjadi? Akhirnya apa? Dipotong. Nah, ini contoh beratnya mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu baru sunnah yang kecil, belum sunnah-sunnah yang lainnya. Dan kita selalu berharap kita termasuk dari orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa itu sunnah? Sunnah adalah segala sesuatu yang dikerjakan, diucapkan, dan mendapatkan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Ini yang namanya sunnah. Kalau tidak ada contoh yang dari Nabi Muhammad SAW, maka jangan dikerjakan. Ini urusan apa? Urusan agama. Kalau urusan dunia, kata Nabi Muhammad SAW, antum lebih mengetahui dunia antum.
kamu lebih mengetahui tentang duniamu. Mau kerja di posisi apa, ya selagi itu tidak melanggar syariat, monggo silahkan. Mau punya rumah ukuran berapa, monggo silahkan. Itu masalah apa? Dunia. Tapi kalau masalah agama, jangan dimodifikasi. Cukup kita copy paste. Lihat apakah ada contoh dari Nabi Muhammad SAW atau tidak. Kalau ada, mari kita kerjakan semampu kita. Kalau nggak ada contohnya, maka jangan dikerjakan. Ini agama Islam itu sangat-sangat mudah. Agama Islam itu sangat-sangat mudah. Kalau nggak ada contohnya, lebih baik ditinggalkan urusan agama. Kalau ada contohnya, ya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan. Alhamdulillah atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bisa melanjutkan pembahasan bab yang terakhir, pertemuan yang terakhir bab ke-16 tentang keadaan malaikat. Kemarin sudah panjang lebar, ya, ini pertemuan yang ketiga tentang malaikat. Insyaallah kita akan membahas tentang beriman kepada malaikatnya, ya. Kita sudah mengetahui, ya ikhwan, keadaan malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini sudah panjang lebar, kemarin silakan dilihat di YouTube. Keadaan malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dan ini sebagai dalil bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk. Itu murni kalamullah, perkataan Allah. Berarti Allah juga punya sifat berkata, ya. Allah juga memiliki sifat, ya. Tapi sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu beda dengan makhluk. Nanti ada pembahasan itu sendiri, ya. Tidak boleh menyamakan, mempermisalkan atau membagaimanakan. Allah punya tangan. Kita tidak boleh membayangkan atau membagaimanakan tangannya Allah. Haram hukumnya, ya. Dan ini merupakan perkara baru dalam agama Islam. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencontohkan Allah punya tangan. Oh, berarti tangannya Allah itu 2, jarinya 5, sama kayak kita. Enggak, ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah punya wajah, tapi tidak boleh kita menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Ini pelajaran dasar ini, ya. Tidak boleh menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Karena apa? Sesama makhluk pun itu bisa berbeda. Bisa dipahami, ya? Sesama makhluk itu wajah bisa berbeda, apalagi makhluk dengan Allah. Saya punya wajah, Abu Amar punya wajah. Apakah wajah kami sama? Enggak. Walaupun posisi wajahnya sama, misalnya hidung, ya, mata. Nah, mungkin mata saya satu di depan, satu di belakang, ya, satu atau di atas ini tidak mungkin, ya. Karena Allah sebaik-baik pencipta. Allah tahu keadaan kita yang terbaik. Jadi seperti itu. Dan malaikat itu sama seperti kita, makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada perbedaan. Kita sama malaikat itu sama-sama makhluk. Dan kita diwajibkan harus beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada malaikat itu hukumnya wajib. Beriman kepada malaikat itu hukumnya wajib. Jadi tidak dikatakan sempurna,
tidak dikatakan sempurna kecuali dengan beriman kepada malaikat. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Kalau satu ini tidak diimani, maka semuanya bisa batal. Dan barang siapa yang tidak mengimani malaikat, tidak meyakini adanya malaikat, orang tersebut bisa terjatuh pada kesesatan yang sangat jauh. Jadi kesesatan yang sangat jauh. Siapa yang memerintahkan kita untuk beriman kepada malaikat? Jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memerintahkan, ya. Sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minina kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dari Rabb-nya. Demikian juga orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya dan rasulnya. Wa qalu, dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ini sifat orang-orang yang beriman, Pak. Ya. Sifat orang-orang yang beriman itu ketika turun wahyu, ya, ketika ada dalil yang jelas dalilnya, apa kata mereka? Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Jangan seperti orang-orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi? Sami'na wa asoina, kami dengar dan kami langgar. Kami maksiati perintah tersebut. Kemudian ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kata orang-orang yang beriman, ya, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Rabb, wahai Tuhan kami, dan Engkaulah tempat kembali. Sehebat apapun kita, Pak, sehebat apapun kita, ya, sebanyak apapun harta kita, tempat kembali kita kepada siapa? Pada Allah. Dan ini akan menentukan kita masuk surga, masuk neraka. Ya. Ini perkara yang berat, Pak. Ya. Wah, ini soal surga neraka udah dibahas ya sama Ustadz Yusuf ya. Udah ya, hari Senin kalau nggak salah. Ya. Ini perkara yang sangat besar ini. Ya. Tapi sebagian manusia-manusia jahil, ya, manusia-manusia bahlul, ya, menjadikan surga dan neraka ini sebagai candaan, sebagai guyonan. Kita ini belum tahu, Pak. Kita ini belum tahu masuk surga, masuk neraka. Kalau rezeki sudah pasti kita semua punya rezeki. Ajal sudah pasti kita punya ajal. Dan yang belum pasti ini, kita masuk surga, masuk neraka. Tapi sebagian orang menjadikan surga dan neraka ini sebagai guyonan. Apa kata mereka? Nggak apa-apa masuk neraka, paling sehari 2 hari baik. Nggak apa-apa masuk neraka, lagi juga terbiasa di neraka itu. Subhanallah. Neraka dijadikan bahan guyonan. Subhanallah. Dan sifatnya orang-orang mukmin, mereka beriman kepada Allah, ya, kepada kitab-kitabnya dan kepada malaikat. Ini sifatnya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah. Rukun iman ada 6. Kalau satu tidak diimani, maka semuanya batal. Semuanya batal.
Nggak percaya sama malaikat. Tuh apa ada malaikat? Nggak ada malaikat itu cuman dongeng, fiksi. Nah, ini jelas-jelas sudah kufur. Ini sifat orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan bahwasanya orang yang mengingkari adanya malaikat, mengingkari terhadap malaikat, orang-orang tersebut sudah tersesat. Ini dibilang sesat gak mau, Pak. Ah, kamu nih sok benar dewe. Nah, ketika kita mengingatkan, awas mas, nanti bisa tersesat. Tersesat dari apa? Dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang model seperti ini dibilang sesat gak mau. Justru yang model kayak gini nih, model kayak gini ya, yang celana singkrang ya kan. Yang singkrang nggak pakai jubah, wah ini aliran sesat ini. Ini aliran sesat. Ini biasanya seperti itu. Ini biasanya, nggak tahu kalau di Lubuk Linggau kayaknya nggak seperti itu ya. Lihat orang pakai jilbab besar, pakai cadar, ini aneh. Ini aliran apa? Ini ISIS kayaknya ini. Ya. Padahal dia nggak tahu. Ya, nggak tahu, ini nggak belajar. Dulu pun kita sama, ikhwan. Dulu kita sama. Ketika kita melihat orang-orang yang pakai jenggot, pakai gamis, pakai celana di atas mata kaki gitu kan, kita menganggap wah orang ini berlebihan dalam beragama. Mabuk agama saya ngomong ini. Setelah kita belajar, ternyata apa? Kita yang belum paham. Oh, ternyata ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya. Makanya sifat orang yang beriman, ketika ada dalil, ya, apa kata mereka? Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Ada hadis nih, ada hadis larangan riba misalnya. Hadis larangan makan uang riba, ya, yang transaksi riba. Kalau orang beriman kan jelas, sami'na wa ata'na. Tapi kalau orang yang belum yakin dengan keimanannya, apa kata dia? Kami itu tidak makan riba. Kami itu cuman jual jasa, baik. Ini nih hasil jasa kami loh. Kami itu kerja loh di sini. Ini loh hasilnya. Jadi mereka mencari-cari pembenaran, paham nggak? Mencari-cari pembenaran bukan kebenaran. Kecuali yang Allah rahmati. Kecuali yang Allah rahmati dia. Kalau Allah nggak peduli sama kita, Pak, Allah nggak peduli lagi sama manusia, terserah. Allah biarkan nih, mau dunia Allah kasih dunia terus sampai kapan? Sampai dia benar-benar lupa. Dunia terus akhirnya apa? Lagi enak-enak nyari dunia, mati. Banyak nggak seperti ini kira-kira? Banyak, Pak. Ya. Udah gajinya kecil, ya kan? Ninggalin sholat lagi, subhanallah. Gaji kecil ninggalin sholat. Walaupun kita tidak membenarkan orang yang gaji besar meninggalkan sholat ya, tetap sama-sama berdosa. Ini kok bahasa Jawanya apa ya? Eman-eman gitu loh. Ya. Tapi kalau orang yang beriman, ya, ketika turun dalil, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Oh, ada hadis nih, hadis tentang makan pakai tangan kanan. Oh, berarti kalau makan itu harus pakai tangan kanan. Udah simpel aja, selesai. Cara sholat, apa kata Nabi Muhammad SAW? Sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihatku sholat. Gampang nggak kira-kira? Sholatlah kalian seperti kalian melihatku sholat. Bukan melihat atau bukan kata wakku, kata mbahku, kata puyangku, bukan. Seperti melihat Nabi Muhammad SAW sholat. Apakah kita pernah melihat Nabi sholat? Pernah nggak kira-kira, Pak? Nggak pernah. Terus bagaimana cara kita bisa sholat seperti Nabi? Belajar. Ya. Caranya kita bisa sholat seperti Nabi itu belajar. Belajar fikih. Fikih itu apa? Pemahaman. Ya. Kalau ini yang kita pelajari ini akidah, keyakinan. Nah, kalau akidah sudah benar, ya, tauhidnya sudah benar, baru belajar fikih. Paham nggak? Baru belajar fikih. Jangan belajar fikih dulu, belajar akidah dulu.
Baru belajar cara sholat, cara wudhu, cara mandi besar, mandi junub. Ini kalau nggak belajar gimana kita bisa tahu? Penting ini. Laki-laki belajar fikih haid. Fikih haid. Secara logika kan kita kan, ini harus perempuan yang belajar. Ya. Tapi jangan sampai istri kita nanya sama orang lain. Ya. Laki-laki harus paham. Bagaimana cara kita memahami ini? Ya dengan belajar ilmu agama Islam. Simple sebenarnya, belajar ilmu agama Islam. Apakah cukup dengan kita dulu belajar di sekolah? Nggak cukup, Pak. Kita SD belajar berapa tahun? 6 tahun. Ya. Belajar agama itu 1 pekan 1 kali, hari Rabu misalnya. Itu pun hanya 1 jam. 1 jam itu kalau nggak salah dulu 30 menit. Berarti kalau 2 jam itu 1 jam. 2 jam pelajaran sama dengan 1 jam normal. Ya. Itu pun kalau gurunya masuk, kalau nggak hujan. Ya. Sampai SMP. Masuk SMP pun demikian. SMA udah malas-malasan belajar. Kuliah nggak ada lagi ilmu agama. Kecuali ada semester 1, semester 2 lah. Terus gimana kita mau belajar tentang cara sholat Nabi, cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar? Taunya kita kan hanya apa? Yang penting kewajiban kita selesai. Kan gitu. Kewajiban kita sholat 5 waktu selesai. Bulan Ramadan bayar zakat, udah. Ada duit, daftar umroh. Ada duit, haji, kan itu udah selesai. Enggak, Pak. Islam itu luas. Islam itu luas. Kita diciptakan ini, Pak, Bapak-bapak ini, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan itu bukan untuk kerja, Pak. Kita diciptakan bukan untuk main-main. Hahaha, makan-makan, liburan, besok mati. Bukan seperti itu. Allah menciptakan kita untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Terus boleh nggak kerja? Boleh, monggo silakan kerja. Tapi waktunya sholat, ya dia harus beribadah kepada Allah. Tinggalkan pekerjaannya sebentar. Ya. Sholat ini nggak sampai 10 menit kayaknya. Ya. Kelamaan 10 menit. Monggo silakan kerja lagi. Ya. Ini tentang apa? Kembalinya kemana? Ke iman, Pak. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, semua urusan gampang. Kita sudah beriman kepada Allah, semua urusan jadi gampang. Karena apa? Kita serahkan semua urusan kita hanya kepada Allah. Orang yang beriman tuh nggak khawatir masalah rizki, Pak. Nggak khawatir masalah rizki. Mau punya anak 5, 6, 7, yang nggak khawatir masalah rezeki. Karena dia sudah yakin bahwa yang mengatur rezekinya itu Allah. Yang ngasih rezeki untuk anak-anak kita ini Allah. Ini untuk orang yang sudah beriman dan memiliki sifat tawakal. Apa itu tawakal? Itu tadi, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah. Tugas saya sebagai kepala keluarga, pagi kerja, sore pulang, main sama anak sama istri, ya. Sore pada maghrib kalau ada kajian berangkat kajian, isya pulang, nah main sama anak sama istri lagi, ngajarin anak ngaji, udah selesai gitu aja. Besok pagi kerja lagi, gampang kan sebenarnya. Itu kalau orang yang memiliki sifat tawakal, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak khawatir masalah rezeki. Wah, nanti kalau saya punya anak 5, gimana nih, gaji saya cuma 1.500.000 di sebulan nih. Ya. Pasti Allah bukakan lagi pintu rezeki. Pasti itu, Pak. Ini kembalinya kemana? Ke iman. Kalau kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Razzaq, ya, Allah Subhanahu wa taala itu zat yang Maha memberikan rezeki, maka kita tidak akan khawatir. Ya. Kalau membahas tentang rukun iman itu luas, Pak. Ya. Ada berapa tuh rukun iman? Ada 6. Ya. Tapi yang kita bahas saat ini adalah tentang malaikat. Kemarin sedikit sudah kita bahas tentang malaikat, ya. Ada beberapa malaikat, ya, yang tugasnya hanya memikul arsy. Tugasnya malaikat ini hanya memikul arsy. Arsy itu apa? Arsy itu singgasananya Allah.
Arsy itu tempat singgasananya Allah. Terus bagaimana cara Allah bersemayam, bersinggasananya? Bagaimana caranya? Allahu a'lam, nggak ada yang tahu. Apakah seperti kursi yang di film-film di raja, kursi raja itu? Nggak tahu kita. Dan kita tidak boleh membayangkan. Nggak boleh membayangkan. Allah turun ke langit bumi. Terserah Allah mau turunnya jam berapa. Walaupun dalam satu hadis disebutkan Allah turun kapan? Sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir kalau dijamkan kira-kira jam berapa, Bang? Jam setengah 3 lah ya, jam 3, jam setengah 3 gitu kan. Sepertiga malam terakhir. Terus bagaimana cara Allah turun? Ya nggak tahu kita. Kalau Allah turun berarti arsy-nya kosong. Terus malaikat nggak kerja karena arsy-nya kosong. Allahu a'lam. Yang masalah seperti itu tidak pernah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada lagi nih orang yang nyeleneh nih. Nyeleneh seperti apa? Kalau Allah turun di sepertiga malam terakhir berarti arsy-nya kosong. Oke, kosong. Kemudian apa kata dia lagi? Sepertiga malam terakhir di sini sama di Afrika kan beda. Sepertiga malam di sini sama di Mekah kan beda. Di apalagi di Belanda kan beda. Berarti Allah muter terus. Berarti arsy-nya kosong. Ini bukan urusan kita, Pak. Ya. Cukup simpel aja. Ini bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngambil tugasnya Allah. Tugas kita hanya apa? Beribadah. Seandainya kita tahu Allah turunnya jam berapa, kemana, apakah menambah keimanan kita? Enggak, Pak. Tidak menambah keimanan sama sekali. Tugas kita hanya beribadah dan mengimani Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitabnya, malaikat dan lain-lainnya. Itu hanya tugas kita. Dan orang yang mengingkari adanya malaikat, jelas dia sudah apa? Tersesat. Masuk aliran sesatnya. Ini nih orang yang disebut dengan aliran sesat nih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalam ba'ida." Barang siapa yang kafir, yang mengingkari yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan hari akhir, faqad dhalla dhalalam ba'ida, maka sungguh dia sudah tersesat sejauh-jauhnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, sungguh dia sudah tersesat dengan sesat yang sangat jauh. Kalau sudah sesat yang terlalu jauh nih biasanya sulit untuk balik, Pak. Mungkin hanya kematian yang menyadarkan dia. Walaupun dalam sebuah hadis disebutkan innamal a'malu bil khawatim. Amal seseorang itu tergantung pada akhirnya. Mungkin dia di dunia, waktu masih muda, yang masih hidup di dunia, dia kufur. Dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Enggak percaya sama malaikat, enggak percaya sama kitab-kitab Allah. Tapi ketika akhir hayatnya bisa jadi dia beriman. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Ya, kita sering ketemu ya. Terakhir kemarin tahun berapa itu? Ada di Mirasi, di kampung kami itu ada mbah-mbah usia 83 tahun. Mungkin Mas Bangun nonton ini kakeknya ya. Dari lahir agamanya non Islam. Sampai 83 tahun masih non Islam. Ya. Menjelang kematiannya ya, belum sakit waktu itu. Dia ke masjid, dia menyatakan dirinya masuk Islam. Satu kampung heboh tuh, Pak.
1 pekan kemudian meninggal. Nah, ini meninggal yang sangat baik, Pak ya. Meninggal dalam keadaan Islam. Ketika dia bertaubat, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dosanya dari umur balik sampai 80 sekian tahun itu dianggap nggak ada, Pak. Dosanya cuma dihitung ketika dia baru masuk Islam. Banyak hadis yang menjelaskan ya, bahwasanya orang yang bertaubat itu seperti bayi baru lahir, Pak. Orang yang bertaubat itu seperti bayi baru lahir. Bayi baru lahir tandanya apa? Nggak punya dosa. Ya. Itu ciri-ciri orang yang tanda orang yang baru lahir, seperti orang yang baru bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Kemudian dalil-dalil yang menunjukkan kedudukan iman terhadap malaikat ya. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala ya, kata beliau, iman terhadap malaikat ya, adalah salah satu pokok dari rukun iman. Tandanya apa? Kalau satu diingkari, maka semuanya bisa batal. Ini bahaya, Pak ya. Dan kita yang sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, wajib untuk belajar, Pak. Wajib untuk belajar tentang rukun iman. Jangan-jangan yang usia 20, 30, bahkan yang 40, 50 ya. Kalau ditanya rukun iman banyak yang lupa, Pak. Karena apa? Belajarnya cuma sampai SD. Ya. Walaupun gelarnya apa? Gelarnya sampai S2, ya, S3 doktor. Ya. Tapi ketika tanya rukun iman bingung sendiri nanti. Ya. Yang sampai kita memiliki gelar di dunia, ya, tapi ilmu agama seperti anak TK. Bapak dan Ibu perhatikan ya, anak-anak TKIT ya, TKIT yang benar ya, maksudnya yang tidak diajari nyanyi-nyanyi, tidak diajari musik-musik ya. Hafalan mereka tuh luar biasa, Pak. Hadis-hadis tentang juz 30 itu mereka sudah punya target. Ya, jangan sampai kita kalah sama anak SD, anak TK, Pak, bukan SD ya. Anak TK. Silakan dicek sendiri ke sekolah-sekolah TK, Pak. Hadis niat, hadis apa lagi? Hadis makan pakai tangan kanan. Ini anak TK sudah hafal. Hadis doa untuk doa orang tua, doa masuk masjid. Ini anak TK sudah hafal. Ya. Nggak ada TK yang diajari apa? Nyanyi-nyanyi, musik-musik. Ya. Jadi harus, ini kalau soal pendidikan ya, harus bijak ketika memilih pendidikan untuk anak. Ya. Diajarin tentang rukun iman. Ya. Rukun iman kalau TK itu biasanya diajarin tentang menghafal dulu rukun iman. Nanti kalau SD kelas 2 baru diajarin tentang rukun iman pada Allah, iman pada malaikat. Ya. Itu terus per bab ya. Mulai dikenalkan dengan cara-cara yang asik ya. Seperti itu. Jadi agama Islam itu sebenarnya mudah. Agama Islam itu sebenarnya mudah. Dan kekafiran terhadap salah satu unsur dari rukun iman ini memiliki konsekuensi terhadap rukun iman yang lainnya. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kalau kita beriman hanya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya ya, tapi tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman dengan takdir, ini bisa membahayakan rukun iman yang lainnya. Ya. Nggak beriman sama takdir. Ya, ini banyak, Pak. Ini banyak terjadi. Ya. Dah adil nih, maksud takdir aku dari dulu kayak gini terus. Ya. Udah kerja dari pagi sampai sore ndak kaya-kaya, berarti Allah tidak adil sama aku. Nah ini ciri-ciri tidak beriman dengan takdir. Banyak nggak seperti ini? Banyak, Pak.
Dia hanya beriman kepada takdir yang baik, tapi tidak beriman kepada takdir yang buruk. Padahal kita diperintahkan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ketika dapat rezeki, ya kan, bisnisnya berkembang, ya, jabatannya naik, wah ini takdir aku tuh emang kayak gini. Takdir aku tuh jadi orang sukses. Tapi ketika bisnisnya down, anaknya meninggal, ya kan, istrinya meninggal, wah Allah nggak adil sama aku. Allah tak adil sama aku. Nah, ini ciri-ciri orang yang tidak beriman pada takdir. Dan ini bisa membahayakan rukun iman yang lainnya. Ya. Maka dia memiliki konsekuensi terhadap rukun iman yang lainnya. Jadi perlu bagi kita untuk mengetahui, ya, bahwa penamaan rukun iman, ya, terhadap malaikat, ya, dengan istilah apa? Rukun. Artinya ini sudah ditetapkan oleh para ulama, ya. Para ulama salafus soleh. Rukun iman yang 6. Jadi bukan istilah-istilah yang khusus, ya. Bukan istilah yang khusus. Ini sudah dijelaskan oleh para ulama tentang rukun iman. Ini sangat bahaya sekali ya ternyata apabila dia mengingkari dari salah satu rukun iman. Dan beriman kepada malaikat terbagi menjadi 2, Pak. Iman yang secara global, yang mujmal, dan secara tafsil, yang secara terperinci. Dan kita wajib beriman terhadap seluruh malaikat. Kita wajib beriman kepada seluruh malaikat. Kemarin sudah kita jelaskan. Tepat di atas Ka'bah. Ka'bah di Mekah itu, Pak. Menjulang ke menjulang ke atas, bukan ke tinggi. Menjulang ke atas itu ada yang namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu bentuknya sama kayak Ka'bah. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang tawaf, kemudian masuk ke Ka'bah, masuk ke Baitul Ma'mur tadi, keluar dan tidak pernah kembali lagi. Paham nggak? Baitul Ma'mur setiap hari itu ada 70.000 malaikat, 70.000 bukan 7.000 ya, 70.000 malaikat yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur, kemudian keluar tidak pernah masuk lagi. Cuma sekali aja dia masuk. Kemudian digantikan oleh malaikat yang lain. Terus seperti itu. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Berapa jumlahnya, Pak, kalau mau dikalikan sampai detik ini? Ya. Dan tugas kita adalah beriman kepada seluruh malaikat. Ya. Dan tidak boleh membeda-bedakan malaikat. Ada malaikat yang tugasnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud aja nggak pernah mengangkat kepalanya. Ada malaikat yang tugasnya mengangkat rantai neraka. Neraka itu, Pak, ditarik oleh 7 rantai. Neraka ditarik oleh 7 rantai. Satu rantai, satu ikatan itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Gimana, Pak, rasanya, Pak? Ada malaikat yang menjaga pintu neraka. Malaikat ini ketika dia ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga pintu neraka, dia tidak pernah senyum sekalipun sampai hari kiamat. Dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Malaikat ini tidak pernah bermaksiat kepada
Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaro." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang bahan bakarnya neraka, batu dan manusia. Subhanallah. Alaiha malaikatun ghiladzu syidadul la ya'sunallah. Yang di dalamnya terdapat malaikat ya, yang keras ya. Yang keras lagi kasar. Dan dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini subhanallah, Pak. Dan kita diwajibkan untuk beriman kepada malaikat. Kita wajib beriman kepada malaikat. Ada 2 malaikat yang mencatat amal baik dan buruk kita. Ya. Walaupun kita tidak merasakan, ya, tidak melihat, ya, tapi kita wajib beriman. Kalau kita beriman, ya, maka kita mau bermaksiat tuh sulit, Pak. Kalau kita sudah beriman kepada Allah dan para malaikat, ya, kita mau bermaksiat itu sulit. Kita mau melakukan dosa itu sulit. Walaupun ada beberapa dari kita yang terjerumus pada dosa. Apa yang kita lakukan, sikap kita ketika melakukan dosa? Cepat-cepat kembali kepada Allah. Ulu bani Adam khota'un wa khair khota'ina tawabun. Seluruh manusia, anak Adam itu semuanya pendosa semua. Wa khairu khota'ina tawabun. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa itu yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin terkadang kita lupa bahwasanya ada malaikat yang mengawasi kita. Akhirnya apa? Kita terjerumus pada dosa. Ketika kita sudah terjerumus pada dosa, ya hendaknya kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh membeda-bedakan satupun di antara malaikat tentang keimanan. Jangan cuma beriman kepada malaikat Jibril. Jibril itu jelas ada, dia menyampaikan wahyu. Tapi tidak beriman dengan malaikat yang memikul ars misalnya. Gimana caranya malaikat memikul ars? Apa kuat dia tuh? Ya ini urusan Allah. Malaikat itu mereka tidak punya nafsu. Malaikat itu tidak punya nafsu, nggak punya syahwat, nggak punya keinginan. Beda sama manusia. Kalau manusia itu punya nafsu, punya akal. Dia sepikir, gimana caranya nanti, anak nanti mau masuk kuliah, anak si kok masuk SMP, gimana caranya, berarti aku harus buka usaha nih biar anakku bisa sekolah nanti. Kalau malaikat nggak punya, Pak. Tugas dia hanya beribadah kepada Allah tanpa sekalipun bermaksiat kepada Allah. Kalau manusia kan masih bermaksiat ya. Disuruh sholat, ada yang sholat, ada yang enggak ya. Ada yang nitip dulu. Nitip dulu ya. Nitip dulu kamu dulu. Ayo sholat yuk. Nitip ya aku. Ini gimana sholat nitip ini? Ya. Ketika ada yang sholat, Pak. Ada yang sholat 5 waktu, ya kan? Ke masjid, laki-laki nih, ke masjid, ya. Pakai jenggot, pakai celana di atas mata kaki, pakai songkok terus, pakai peci terus. Apa kata orang-orang kampungnya? Wah ini solehnya ini. Wah ini laki-laki soleh. Padahal ini adalah kewajiban semua muslim, betul? Sholat 5 waktu ke masjid ini kewajiban setiap muslim laki-laki. Bukan ciri-ciri orang soleh, bukan, Pak. Ini adalah kewajiban setiap laki-laki untuk sholat 5 waktu ke masjid. Ini. Jadi tidak boleh beriman dengan sebagian malaikat saja. Ini nggak boleh. Dan ada beberapa hal ya yang terlarang. Beberapa hal yang terlarang terhadap atau terkait dengan meletakkan sifat-sifat tertentu kepada malaikat. Sebagian manusia kan suka otak-atik matu. Mana otak-atik matu nih?
Dia mikir manusia, malaikat nih. Oh, malaikat tuh berarti dia tuh tidak berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah dan dalil. Dia membayangkan, oh malaikat tuh berarti dia tuh anaknya Allah, dia tuh. Wah, ini mulai nih berandai-andai ini. Bahaya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beriman kepada malaikat dan juga memerintahkan untuk menjadikan malaikat, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk menyembah malaikat ya. Ini keyakinan yang pertama yang batil nih. Keyakinan yang pertama yang batil. Yaitu apa? Keyakinan bahwa malaikat itu memiliki hak untuk disembah, memiliki hak untuk diibadahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qulu," katakanlah wahai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Yani Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita. Qulu, katakanlah wahai orang-orang yang beriman. Kita suruh ngomong ke orang-orang. Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah yang merintahkan. Nabi, malaikat itu tidak punya hak untuk disembah, Pak. Mereka tidak punya hak untuk diibadahi. Walaupun mereka itu dekat dengan Allah. Walaupun mereka itu dekat dengan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala ya'murukum an tattakhizul malaikata wan nabiyyina arbaban ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun." Dan tidak wajar, kata Allah, tidak pantas baginya menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah Islam? Mungkin nggak sih Allah nyuruh kamu menyembah malaikat sedangkan kamu ini sudah Islam? Ini dalil yang menunjukkan bahwa malaikat dan para nabi itu tidak memiliki hak spesial untuk disembah. Nggak boleh kita manggil dengan sebutan ya Jibril, ya Muhammad, apalagi ya Musa. Ini panggilan untuk sesuatu yang dekat dan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, ya Rozak, ya Allah, wahai Allah yang zat pemberi rezeki. Nah ini hanya diberikan kepada Allah, Pak. Kecuali kita dekat ya seperti ini misalnya. Ya Abu Ammar. Nah, ini. Wahai Abu Ammar, ta'al, sini. Ini manggil. Orang Arab biasa seperti itu ya. Ya Abdullah, wahai Abdullah, ta'al. Ta'alu, sini kalian, sini. Nah, ini biasa manggil seperti itu. Tapi kalau manggil sesuatu yang jauh, seperti Nabi Muhammad SAW, beliau sudah meninggal. Kecuali beliau dulu di zaman para sahabat ya.
Ini boleh memanggilnya. Tapi kalau kita ya Muhammad, sampaikanlah kepada Allah, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosaku. Ini nggak boleh, Pak. Berdoa minta kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Muhammad SAW ini manusia sama seperti kita dan dia sudah meninggal. Ini udah sering kita bahas ya tentang bab ini ya. Kecuali kita misalnya minta doakan sama orang soleh, ya. Minta doakan sama orang tua kita, mak doakan aku mak supaya Allah ngampuni dosa aku mak. Nah ini boleh karena maknya masih hidup. Tapi kalau tahu-tahu kita ke makam atau kuburan mbah kita misalnya, mbah tolong mbah sampaikan kepada Allah mbah, aku ini banyak dosa mbah, mbah tolong mbah sampaikan. Nah ini nggak boleh Pak. Ya. Walaupun dia berdoanya hanya kepada Allah. Itu keyakinan yang pertama, ya. Bahwasanya malaikat itu tidak memiliki hak untuk diibadahi, untuk disembah. Kemudian yang kedua, ya, keyakinan yang dilarang itu adalah malaikat meyakini bahwasanya malaikat itu anak perempuannya Allah. Oh, ini aneh lagi nih. Meyakini malaikat itu anak perempuannya Allah. Dan ini adalah keyakinan sebagian kaum musyrikin di Arab. Di zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka meyakini bahwasanya malaikat ini adalah anak perempuannya Allah. Dan mereka juga yakin bahwasanya malaikat ini berjenis kelamin perempuan. Padahal tidak ada dalil satupun yang menjelaskan mereka ini berkelamin laki-laki atau perempuan. Walaupun sebagian riwayat yang ada menjelaskan malaikat itu menemui Nabi Muhammad SAW seperti Jibril ya, memiliki rambut yang panjang, wajah yang bersih, berjubah putih, ya, kemudian memiliki rambut yang sangat hitam, ya. Tapi tidak ada dalil yang menjelaskan ya, malaikat ini memiliki jenis kelamin. Ya. Ada seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an innal insana lakafurun mubin." Dan mereka menjadikan sebagian dari hamba-hamba Allah sebagian darinya. Mereka orang-orang kafir ini, musyrikin, menjadikan hamba-hambanya Allah itu sebagian dari Allah. Maksudnya menjadikan malaikat ini sebagai anak perempuannya Allah. Sesungguhnya manusia itu benar-benar pengingkar. Manusia ini suka mengingkari dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amittakhadha mimma yakhluqu banati wa usfakum bil banin." Pantas enggak Allah mengambil anak perempuan? Pantas enggak Allah punya anak perempuan? Dari yang diciptakannya, dan dia mengkhususkan buat kamu anak laki-laki. Pantas enggak kalau Allah itu punya anak maksudnya? Ini enggak pantas. Allah tanya sama kita, bukan berarti Allah tidak tahu. Allah tanya sama kita itu untuk ngetes. Nyuruh kita berpikir. Pantas enggak kalau Allah itu punya anak gitu. Nah, ini keyakinan yang batil. Kemudian wa idza busyira ahadukuhum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhimun. Padahal apabila salah seorang di antara mereka diberikan kabar gembira dengan apa yang dijadikan sebagai misal bagi Allah yang Maha Pemurah, dikasih kabar gembira nih, jadilah mukanya itu hitam pekat, sedangkan dia menahan sedih. Itu sifatnya orang-orang musyrikin zaman dulu. Ketika dikasih kabar, istrinya lagi hamil nih, dikasih kabar anak, oh pak ini anaknya perempuan, waduh, langsung nguram mereka.
nggak suka dia. Dan ini ada di zaman sekarang. Coba antum kalau punya anak laki-laki, senengnya Masya Allah gitu kan. Tapi kalau punya anak perempuan, aduh. Padahal ini juga menjadikan jalan surga kita. Makanya ketika Islam datang, Pak, Islam itu benar-benar memuliakan wanita. Wanita nggak boleh kerja. Bukan nggak boleh ya, maksudnya Islam tidak mewajibkan wanita untuk kerja. Wanita itu dimuliakan di rumah. Semua fasilitasnya, semua kebutuhannya dipenuhi oleh suaminya, dipenuhi oleh bapaknya, dipenuhi oleh kakak laki-lakinya. Nah, ini perempuan, Pak. Dikasih pendidikan yang terbaik. Jadi kalau orang-orang zaman dulu, mereka kecewa kalau punya anak perempuan. Mereka kecewa, sedih mereka. Dan ini adalah keyakinan yang dilarang tentang malaikat ya. Yang pertama tadi apa? Larangan untuk malaikat itu diibadahi, disembah. Jadi malaikat sama sekali, malaikat, nabi, rasul semua tidak memiliki hak untuk disembah. Dan yang kedua itu adalah keyakinan bahwasanya malaikat itu adalah anaknya Allah. Yang jelas ini keyakinan yang batil, yang salah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang malaikat ya. Insya Allah pekan depan kita akan membahas tentang syafaat. Membahas tentang syafaat yang menjadi penolong kita nanti di akhirat, Pak. Semoga Allah mudahkan. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.